Timnas Indonesia lagi panas. Staf pelatih baru terbentuk, isu naturalisasi lama terungkap lagi, dan kursi manajer jadi pekerjaan paling beresiko. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nova Arianto jadi asisten lokal John Hartman di Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Ini penyebabnya. Kisah kaburnya Joey Suk saat pengambilan sumpah WNI, apakah ini alasan dibalik pulangnya pemain keturunan ke Liga 1? Sumarji serahkan ke Erick Thohir dan Exco terkait pengganti manajer di Timnas Indonesia. Ini pekerjaan yang beresiko. Media sosial lagi ramai membahas era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman. Debutnya di FIFA Series Maret 2026 makin dekat. Dan satu persatu, kepingan puzzle kepelatihan mulai tersusun. Nama yang paling bikin bangga, Nova Arianto resmi jadi asisten lokal sementara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ketua BTN Sumarji menyebut Nova sebagai sosok yang paling paham karakter pemain. Ia bukan cuma pelatih, tapi orang dalam yang tahu atmosfer ruang ganti Garuda. Dan ini sesuai komitmen Hartman sejak awal. Harus ada pelatih lokal di timnya. Menariknya lagi, staf lokal kini sudah 3 nama, termasuk analis dari Persija Dikri Lazuardi. Artinya, ini bukan revolusi total, ini kolaborasi. Tapi, status Nova hanya sementara. Fokus utamanya tetap Timnas 20. Jadi, pertanyaannya, apakah ini jembatan transisi atau sekedar tambal sementara menjelang FIFA Series 2026? Karena lawan yang menunggu tidak kaleng-kaleng, Bulgaria, Kepulauan Solomon, hingga Saint Kitts and Nevis. Debut Hartman langsung diuji. Nah, di tengah optimisme itu, muncul kembali kisah lama yang bikin netizen mikir keras. Nama Joey Suk kembali viral. Joey Suk dulu hampir berseragam merah putih, satu generasi dengan Diego Michels. Tapi detik-detik pengambilan sumpah WNI, ia menghilang. Bertahun-tahun jadi misteri, dan akhirnya terungkap ia diminta tinggal dan bermain di Indonesia jika ingin membela timnas. Bagi Joey yang masih muda saat itu, meninggalkan Eropa terasa terlalu dini. Ia ingin tetap berkarir di Eropa seperti Go Ahead Eagles, Beerschot, hingga NAC Breda. Pertanyaannya sekarang, apakah isu ini relevan dengan tren pemain keturunan muda yang kini justru pulang ke Liga 1? Apakah regulasi dulu terlalu berat atau sekarang memang pendekatan federasi lebih fleksibel? Ini bukan sekedar cerita lama, ini refleksi kebijakan. Belum selesai di situ, kursi manajer Timnas Indonesia justru jadi posisi paling rawan panas. Erick Thohir dan Exco kini memegang keputusan penting, siapa pengganti Sumarji. Sumarji sendiri sudah mundur sebagai manajer pasca SEA Games 2025. Ia blak-blakan. Pekerjaan ini berat, bukan cuma soal teknis, tapi harus memastikan pemain aman, nyaman, sejahtera. Sejak era Simon McManamy tahun 2019, ia sudah memikul jawab itu. Dan kini, ia memilih fokus sebagai ketua BTN dan COO Bayangkara FC. Artinya apa? Era baru pelatih. Evaluasi sistem naturalisasi, dan posisi manajer kosong. Semua terjadi hampir bersamaan. Kalau ditarik benang merahnya, ini bukan cuma soal siapa asisten pelatih, bukan cuma soal Joey Suk yang gagal naturalisasi, dan bukan cuma soal kursi manajer. Ini soal arah baru manajemen Timnas Indonesia. Ekspektasi publik sekarang tidak sama seperti 5 tahun lalu. Debut Hartman di FIFA Series 2026 bisa jadi titik awal era emas, atau justru awal tekanan besar jika tidak sesuai harapan. Apakah era Hartman akan sukses karena kolaborasi lokal, atau justru isu lama naturalisasi dan kursi manajer bisa kembali jadi bom waktu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.